Oh iya, memang aku yang memilih. Dan selain itu juga aku tadi kan udah bilang ya bakalan ada penyanyi-penyanyi lainnya juga yang aku pengen. Ada 4 penyanyi yang aku suka banget suaranya dan nanti aku pengen bikin mereka menjadi satu. Hari menjelang konser, apa persiapannya yang sudah dilakukan? Persiapannya mungkin dari segi dari artnya untuk di panggung gitu, dan juga dari segi musik kita semuanya lagi dipersiapkan. Soalnya aku benar-benar kayak excited banget konser yang kali ini. Aku pengen memberikan banyak hal yang belum pernah aku lakukan di konser aku ini. Ini udah ini loh, kayak latihan fisik atau latihan teknik suara sama kayak gitu loh. Ya kalau latihan vokal sih iya, tapi kalau untuk yang intensif banget sih belum. Nanti mungkin habis lebaran. Udah hampir menjelang 3 dekade nih Teh untuk karir Teh sendiri. Ada ritual khusus nggak sebelum manggung? Sebetulnya sama aja ya, palingan mungkin pemanasan sebelum manggung, pastinya berdoa. Yang penting mama papa aku ada, jadi kayak memberikan semangat juga buat aku. Dan ritual khusus itu nggak terlalu ini ya, palingan harus meyakinkan diri bahwa aku bisa dan juga aku udah siap dengan materi yang aku mau tampilkan di atas panggung. Tapi ada pantangan sendiri nggak sih untuk makanan gitu? Makanan pasti ya, kalau misalnya mau konser pasti ada banyak hal yang biasanya aku makan bebas, tapi kalau udah mau konser ya nggak boleh gitu, kayak misalnya gorengan gitu. Jadi pelampiasannya begitu turun panggung, habis itu harus sudah ada gorengan di atas meja. Emang setelah konser. Nah, Ocha, ini kan konser RM kan tadi dibilang memang isu soal kesehatan mental sendiri. Nah, kalau Ocha sendiri pernah kena mental nggak sih sepanjang karir ini? Boleh iya, sebagai manusia aku rasa semua orang memang ini ya, memang pasti mental health itu pasti ada gitu. Artinya health itu kan kadang-kadang bagus, kadang-kadang lagi nggak bagus. Itu lebih baik disadari, dan juga kita harus menerima bahwa itu mental itu sama dengan fisik juga gitu, harus ada yang perawatannya gitu. Kalau kita olahraganya fisik, olahraga mental juga ada, mungkin berlaku olahraga mental, misalnya dengan mengapresiasi diri sendiri, belajar mengapresiasi, belajar berterima kasih buat diri sendiri. Beribadah itu juga sebetulnya buat aku kayak melatih mental supaya tetap kuat. Terus banyak lah sebetulnya latihan mental, dan ketika kita down pasti semua orang pernah mengalami itu. Aku pun sama juga. Titik kena mental Ocha dalam karir apa sih mungkin Ocha? Aku pernah merasa bahwa aku sudah tidak berguna lagi dalam karir musik. Tahun berapa tuh? Itu tahun berapa ya? 2015-an lah. Gitu. Kayak merasa minder, ngelihat yang lain bagus rasanya. Terus aku udah nggak tahu lagi, kayak ideas block gitu. Jadi kayak aduh, apalagi yang mau aku buat ya gitu. Itu amat sangat, waktu itu aku kena banget sih. Gimana cara bangkitnya? Waktu itu caranya berdoa pastinya, karena aku rasa semua ide itu dari yang di atas ya. Dan habis itu nyari hal-hal yang aku belum pernah. Waktu itu rekaman di Amerika, itu aku belum pernah kan sebelumnya. Jadi itu salah satunya, dikasih sama Trinity untuk rekaman di sana. Dapat lagu dari Rian The Massive, aku belum pernah sebelumnya juga menyanyikan karyanya Rian The Massive saat itu. Terus udah gitu bikin hal-hal yang belum pernah aja. Jadi itu kayak menimbulkan semangat yang baru gitu. Oh ini nih project baru nih, seru nih gitu. Terus waktu itu juga terbantu banget lagunya Jangan Hilangkan Dia itu jadi soundtrack di film I Love You from 38,000 Feet. Itu film remaja saat itu dan booming banget. Jadi pendengar lagu aku juga malah jadi berkembang, jadi banyak remaja dan anak-anak kecil gitu. Mungkin kan banyak musisi mungkin yang mungkin capek sama dunia musik seperti Teh Ocha kan mungkin sempat satu sama diri sendiri kayak hiatus gitu perlu nggak sih? Itu terulang lagi sebetulnya sama pribadinya ya. Ada yang menganggap hiatus itu perlu, ada yang enggak juga. Tapi mungkin hiatus itu kan dia artinya kan dia break dulu.
Drake tidak membuat sesuatu yang produksi, misal produksi rekaman, tapi bukan berarti dia diam saja. Maksudnya biasanya kalau musisi hiatus, biasanya dia lagi kayak semedi untuk dapetin lagu-lagu baru yang bakalan keren-keren, yang mereka mempersiapkan untuk nextnya. Tapi sempat begitu masih kan? Enggak kayaknya. Aku justru kalau misalnya palingan aku istirahatnya paling sebulan gitu. Itu udah paling lama. Dalam konser ini mungkin nggak cuma pada kasus yang aku bilang. Betul. Cipta mungkin kita sudah mempersiapkan performing kan kepada pencipta lagu. Oh, kalau aku alhamdulillah dari dulu memang karena konser aku juga yang buat adalah kita ya, promotornya Inspire sendiri. Jadi copyright dari dulu memang selalu dibayarkan melalui LMK atau LMKN gitu, karena kita mengikuti undang-undang yang berlaku aja gitu. Dan setiap konser aku insya Allah sudah lunas untuk membayar itu semua. Untuk yang upcomingnya itu pasti aku akan memastikan juga akan seperti itu juga. Tapi sebetulnya kalau menurut aku memang selalu ada di balik sebuah masalah itu pasti akan ada right side of it gitu ya. Contohnya misalnya aku juga jadi lebih care lagi juga untuk bertanya sama pencipta lagu aku gitu, pencipta lagu yang membuatkan lagu buat aku tanya gimana bagaimana hak mereka, apakah didapatkan. Sebagian ada yang berkata bahwa mereka dapat juga, dan sebagian ada yang berkata mereka ya nggak semaksimal itu gitu. Dan menurut aku penyanyi dan pencipta lagu itu memang satu perahu ya, artinya memang tidak akan mungkin ada lagu terdengar oleh publik tanpa ada penyanyi yang menyanyikannya. Tidak mungkin penyanyi itu tidak menyanyikan lagu, karena namanya juga penyanyi, kalau enggak namanya instrumental kan gitu ya. Jadi dua-duanya saling bersinergi. Jadi semoga bisa dicarikan jalan keluar yang baik, yang sesuai dengan dan disahkan oleh undang-undang gitu, dan menjadi keadilan buat semua pihak ya. 9 Maret hari musik apa sih musik buat dia sendiri dan harapan kedepannya seperti apa? Buat aku musik adalah salah satu bagian dalam hidup aku. Pastinya dengan musik aku bisa menjadi semangat, dengan musik aku bisa kreasi gitu, dan dengan musik aku bisa memberikan kontribusi kepada banyak orang. Cara soal masuk TV, kita masuk bulan Ramadan, versi terbaik menurut Teteh sendiri bulan Ramadan seperti apa nih Teh? Gimana? Versi terbaik Teteh di bulan Ramadan ini seperti apa sih Teh? Di Ramadan ini ya, senang banget, alhamdulillah bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa lagi ya. Dan kali ini aku ingin lebih banyak bermanfaat lah gitu. Kebetulan aku sama teman-teman aku di kampung halaman aku di Sumedang bikin namanya Warung Sawios, dulu Warung Sawios 2000-an. Jadi biasanya kita setiap hari ada menu buka puasa. Harganya tuh biasanya 15.000 harga paketnya, tapi kita jual hanya 2.000. Jadi memang setiap hari selama bulan puasa, insya Allah tahun ini juga berbuat hal yang sama, dan itu senangnya banyak juga yang lain juga ikut saling menyumbang juga. Kenapa harus bayar? Karena supaya mereka juga merasa bahwa itu bukan minta-minta lah gitu. Jadi memang mereka mengeluarkan uangnya ditampung untuk membuat lagi buat hari esoknya lagi. Uang yang ditampung kita belikan bahan baku, terus kita masak buat besoknya lagi. Setiap harinya udah habis berapa? Cukup lumayan banyak ya, ratusan biasanya setiap harinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bisa ngajak buat teman-teman semua. Ayo sama-sama mumpung di bulan suci ini kita bisa berbagi lebih banyak lagi buat orang lain. Itu terjun langsung ke sana atau gimana? Terjun langsung. Kebetulan aku sama teman-teman aku SMA sama keluarga aku lah, adik-adik aku ada juga. Dan banyak ibu-ibu di Sumedang juga yang memang jadinya ikut senang-senang ya. Ada terutama misalnya kita ada uangnya, kita beli di warung, jadinya kayak membeli dan membantu UMKM setempat gitu. Terus banyak juga anak-anak sekolah dulu yang jadi volunteer gitu, jadi mereka yang nungguin ngebagi-baginya gitu. Seru. Udah ngajarin anak seperti itu nggak? Oh iya, insya Allah lah, mudah-mudahan mereka melihat kan, anak itu biasanya melihat bagaimana orang tuanya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik.
Teh, kemarin sempat minum sebelum azan tuh Teh. Kok tahu sih? Gimana tuh ceritanya Teh? Iya, iya. Emang nyebelin banget. Jadi, kok tahu sih? Jadi ceritanya kan biasa ya orang-orang suka punya azan di handphonenya ya kan, tiba-tiba berkumandang lah tuh azan. Aku yang sudah menanti-nantikan kan, udah standby gelas nih, langsung minum. Allah malah kasum tuh. Tahunya beda 3 menit sama 4 menit. Akhirnya diterusin nggak tuh Teh? Kenapa? Minumnya diterusin nggak atau seperti? Ya, tadinya kan berhenti dulu, belum azan. Minum dulu berapa menit, habis itu baru azan benerannya dari masjid. Waduh. Ada digital ternyata lebih awal. Kayak mungkin seorang Rosa kan mungkin udah mau 3 dekade yang berkarya sendiri. Tete sendiri kayak ngerasa umur berapa akan ganti mic atau terusnya akan nyanyi terus? Caring, ya. Buat aku tuh nyanyi memang tidak ada, karena musik itu kan ageless sebetulnya ya. Mungkin kalau yang hal yang bentuknya fisik itu ada certain age gitu ya. Tapi kalau musik itu ageless gitu. Jadi makanya lagu aku bisa didengerin sama anak-anak kecil, anak-anak muda gitu, dan ataupun yang lebih dewasa daripada aku gitu. Tapi aku belum kepikiran sih. Tapi mungkin pasti akan ada certain age aku yang mungkin akan slow down gitu, mungkin akan menjadi hal yang lain. Misalnya aku cuma menjadi seorang promotor untuk konser-konser musik musisi Indonesia gitu, atau mungkin aku lebih konsentrasi di belakang panggung, di belakang layar ya, kayak jadi produser musik ataupun jadi punya label kan, jadi mencari lagi rasa-rasa yang lainnya gitu. Yang paling penting adalah nggak berhenti untuk semangat berkarya. Teh, 3 dekade ini mungkin ada nggak sih riders Teh yang unik-unik gitu, yang menurut Teh unik gitu? Riders aku selalu bilang sama dan sama manajemen aku juga bilang bahwa cari yang mudah, yang memudahkan buat panitia, tidak merepotkan, tapi juga kita tidak kekurangan. Misalnya makanan gitu ya, makanannya apa aja, minumannya apa aja gitu. Tapi rata-rata sih standar lah, ada mungkin di supermarket itu ada. Berarti tidak menyusahkan panitia? Iya, yang paling wajib adalah bayaran. Tapi hal wajib sendiri apa sih Tewaca, mungkin salah satu requirement yang wajib ada gitu dong. Toilet harus deket dari aku, kan aku beser gitu udah pasti. Nah, di tingkat kesimpulan Teteh yang sering konser, di aktivitas yang padat, menjaga kesehatannya di tengah Ramadan ini seperti apa sih? Minum air putih yang lebih banyak gitu, terus makanannya juga mungkin menghindari makanan-makanan yang kayak terlalu pedas misalnya, atau apalah gitu, harus dijaga itu aja sih, karena aku punya sakit asam lambung. Olahraga juga? Olahraga pas sekarang ini baru hari keempat, kayaknya belum sih, aku belum olahraga, masih banyak rebahan. Kalau di boosting sama vitamin gitu ya? Vitamin ya. Nah, Rizky kan sekarang sudah makin besar, mungkin ada kekhawatiran nggak sih dengan pola hidup seperti apa? Sekarang Rizky lagi mau persiapan diri ya, mau ke universitas, harapannya mudah-mudahan diterima di universitas yang dia inginkan. Di luar negeri apa gimana tuh? LDR? Rizky maunya di Indonesia aja katanya. Ambil seni nantinya kan, ambil apa? Belum tahu. Dia udah tahu, tapi nantilah mudah-mudahan dia ada rezeki ya. Tapi memakai jalan dari Teteh ini sudah doa kata di tahun ini di puasa ini buat Teteh apa? Gimana? Doanya apa maksudnya untuk hari? Semoga Hubungan juga. Oke. Semoga dengan konser ini Here I Am ini juga menyemangati teman-teman lain untuk selalu happy untuk berkarya gitu ya. Dan konser kali ini kan cukup berbeda. Konser kali ini berkolaborasi dengan berbagai genre ya, dengan berbagai ini juga kayak misalnya tadi environment gitu. Aku pengen bukan cuma sebuah pertunjukan musik aja, yang pasti kalau udah duduk pertunjukan musik akan aku berikan yang terbaik. Tapi selain dari itu aku mau mengajak juga buat orang-orang untuk juga berkontribusi terhadap lingkungan. Makanya tadi aku menggandeng berbagai macam yayasan dan juga company untuk bisa juga memberikan kontribusi, karena lingkungan yang kita injak ini, bumi ini juga udah semakin tua, jadi mungkin dibutuhkan kita semua untuk menjaganya. Ada sosok spesial yang datang nggak suka nanti Teh? Sosok spesial yang datang nanti di konser Tewaca. Sosok spesial di konser Teteh nanti.
kalian semua yang membeli tiket itu spesial buat aku. Apresiasinya yang luar biasa. Tapi pemilihan 4 gestar itu memang semuanya Teteh suka. Oh iya, memang aku yang memilih. Dan selain itu juga aku tadi kan udah bilang ya, bakalan ada penyanyi-penyanyi lainnya juga yang aku pengen. Ada 4 penyanyi yang aku suka banget suaranya, dan nanti aku pengen bikin mereka menjadi satu, apa ya, jadi satu line up gitu, satu grup. Tadi kan Teteh bilang bahwa di 2015 merasa nggak pantas mungkin untuk menjadi penyanyi sendiri, dan ini mungkin di konser ini membuktikan ya Teh. Iya, makanya judulnya Here I Am. Ini adalah sebuah selebrasi perayaan buat aku sendiri. Ternyata ya ampun, gak terasa Here I Am gitu. Aku udah di sini, udah sepanjang ini berkarya dan bangga menjadi seorang musisi ataupun seniman ya, penyanyi Indonesia gitu. Dan sebagai pribadi, ternyata aku berhasil untuk melampaui kesulitan, kebahagiaan, keterpurukan gitu sampai ke hari ini. Makanya aku kasih judulnya adalah Here I Am. Jadi aku pengen mengajak semua orang juga untuk mengapresiasi diri sendiri. Kalian hebat, kalian amat sangat worth it, dan banggalah pada diri kalian. Tes satu lagi dong, tanggapannya soal Bob Iger yang membenarkan bahwa ada hubungan sama Teteh. Jadi kenapa?